Oke, selamat ketemu lagi. Kita untuk perkuliahan makroekonomi, kita akan bahas tentang lanjutan dari kemarin, video kemarin, analisis perkembangan bentuk sederhana. Kita melakukan satu dari analisis pendekatan grafik. Kalau kemarin saya matematis, sekarang grafiknya. Datanya yang kemarin sudah tersaji, bahwasanya kita punya fungsi konsumsi 40 positif 0,5Y, investasinya misalnya 100, sehingga fungsi savingnya kita turunkan dari fungsi konsumsi menjadi minus 40 positif 0,25Y. Dimana kemarin sudah kita hitung keseimbangan akan terjadi pada saat tingkat pendapatan sama dengan 100. Nah, sekarang permasalahannya ketika tingkat pendapatan keseimbangan 560, berapa besarnya konsumsi untuk saving? Besarnya kemarin untuk persamaan keseimbangan itu bisa kita dekati dari ini. I sama dengan S ya. Sehingga ketika I-nya sama dengan 100, I sama dengan 100 ini ya, maka kita tinggal aja savingnya berarti sebesar 100 juga karena sama ini ya. Sehingga ketika savingnya sama dengan 100, konsumsinya harus kita ingat biasanya fungsi konsumsi itu bisa kita lihat C sama dengan Y min C bisa ya, karena yang namanya Y sama dengan C plus S, maka yang namanya C bersamanya Y minus S untuk mencarinya bisa gitu. Ya, ketika Y-nya 560, nah ini savingnya 100, maka konsumsinya sebesar 460. Sekarang bagaimana kita membuat dalam bentuk grafiknya? Nah, untuk itu kita perlu garis bantu dengan menggunakan diagram Cartesius ya. Kita buat bertebal sedikit ya. Kemudian kita buat juga untuk sumbu yang horizontal. Nah, saya pakai ini aja. Tarik sini ya, biar ini ya cepat ya. Sedikit ya, tarik sedikit ya. Nah, sumbu yang horizontal itu mewakili pendapatan ya. Ini adalah pendapatan Z ya. Kita kasih mewakili Z. Sedangkan sumbu yang vertikal itu mewakili yang namanya konsumsi, saving, dan investasi ya. Dan I. Untuk itu kita perlu garis bantu yang antara ini garis bantu 45 derajat ya, anggap aja 45 derajat gitu ya. Kasih warna yang beda. Kemudian ketika kita fungsi konsumsinya saya ambil dari sini ya, kita ambil aja dari sini. Dari kemarin kita ambil kita ambil ini. Ambil aja biar ini sama, misalnya biar sama. Sambil taruh sini biar kita nggak balik ya. Oke. Nah, pertama kita bisa melihat untuk fungsi konsumsinya dulu kita lihat ya, kita buat untuk fungsi konsumsinya. Ini saya ketika pendapatan C sama 40 positif 0,7Y, berarti ketika pendapatannya 0, besarnya konsumsi otonom sebesar 40. Saya copy, saya biar cepat ya. Nah, sini anggap aja sini 40. Lalu lagi ya, ini 40.
saya buat warnanya beda gitu ya. Ini 40. Ini 40. Kemudian ada I-nya 100. Ingat, I-nya 100. I sama dengan 100. Jadi kita buat baru ya. Tapi sudutnya sama ya, sudutnya sama. Ini misalkan kita turunkan sedikit gitu ya. Ya. Berarti kalau kemudian 40 tambah 100 berarti sini kurang lebih 140. Dari mana ini adalah 40, ini 100, ini adalah besarnya I. Keseimbangannya berapa? Keseimbangan perekonomiannya ketika pendapat kita hitung sudah besarnya keseimbangan adalah, kita tarik aja ke bawah ini ya. Di sini besarnya di sini juga. Oke, baru kurang lurus ya. Nah, ini di sini berarti ketika pendapatannya keseimbangan ini wakili, mohon maaf ini saya tulis dulu. Nah, ini wakili sumbu C, fungsi konsumsi. Kemudian yang saya kasih warna beda biar kelihatan beda aja. Yang warna ungu misalkan itu C plus I. Ya. Sini saya ini akan tarik ke bawah dikit ya. C plus I. Sehingga di sini berapa? Keseimbangannya 560. Kemudian kita bisa buat grafik untuk savingnya. Savingnya kurang lebih ini ya. Mohon maaf nggak pakai penggaris. Ini kurang lebih sama, ada sama antara ini harus sama. Kita tarik. Ya, oke. Tariknya gimana? Bentar, nanti kalau nggak pas kita geser aja dulu. Nah, ketika sini ini adalah titik potong ketika besarnya konsumsi itu hanya cukup untuk saving. Berapa ini? Kita bisa lihat ini ya. Persamaan ini saya copy, kita hitung sebentar. Tadi berarti besarnya C sama dengan besarnya Z. Nah, kita bisa hitung berarti sebesar Y sama dengan 40 positif 0,75. Y. Berarti Y sama, kita tarik sampai berarti 0,25 Y minus 0,75 Y sama dengan 40. Berarti Y sama dengan
Y sama dengan 40 dibagi 0,25. Hasilnya berapa? Hasilnya sebesar 160. 0,5460. Berarti sini besarnya sebesar 60. Besarnya 160. Sudah jadi sekarang. Ini fungsi savingnya S. Fungsi S-nya. Nah, sekarang kita bisa buat. Ini tingginya berapa? Tingginya ini. Ya, kita lihat sekarang. Ini sebesar berapa? Ini sebesar berapa? Ini besarnya 5 ketika pendapatan 560, besarnya saving berapa? Besarnya saving adalah sebesar ini. Sehingga di sini ini besarnya sama dengan ini, besarnya sama dengan besarnya I. I itu sebesar sama dengan S kan. Sehingga S-nya juga 100 ini, sehingga sama dengan ini 100. Tulis saja di sini harus ya warnanya beda. Ini black aja 100. Nah, ini kalau kita tarik garis ini adalah 100 ya. Kok nggak pas benar ya, ini hanya nggak pakai ukuran ya. Kemudian besarnya yang tingginya berapa? Saya tarik aja, saya putar. Oh, mohon maaf, belum tercopy. Totalnya ini sebesar, saya balik sekarang. Sebesar berapa? Sebesar tingginya itu besar, totalnya sebesar 560. Sebesar ini sebesar 560. Tingginya garis itu 560 ya, 560. Kemudian berarti ini sisanya berapa? Nah, 560 ya. Nah, sisanya ini berapa? Sisanya ini pakai aja. Sisanya ini besar berapa? Ditebak berapa besarnya? Besarnya sebesar sisanya 560 dikurangi 100, ini berarti besarnya konsumsi. Berarti sebesar 460. Daerah ini namanya adalah daerah this saving area, sedang ini adalah saving. Ketika pendapatan, maaf ini tadi salah. Ketika pendapatan di atas 160 maka bisa men-saving. Oke, terima kasih untuk secara grafik. Oke, selamat belajar, sukses selalu untuk saudara.